Shalom saudara. Oleh anugerah Tuhan kita berjumpa lagi dalam lawatan Tuhan. Kali ini kami didampingi oleh Katrina, anak kami yang bungsu. Saudara, sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam lingkaran kehadiran-Mu ya Tuhan, kami dapat lagi menikmati hidup penuh dengan anugerah-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu yang akan segera kami dengar, agar kami dapat mengikuti setiap langkah Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 1 ayat 5 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Oinike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Pada suatu hari, ada 2 orang bapak meninggal dunia di saat yang bersamaan. Oleh malaikat, roh kedua bapak ini dibawa ke sebuah ruang tunggu untuk diadili. Di ruang tunggu tersebut, kedua bapak ini melihat jendela transparan besar yang dihadapkan masing-masing kepada mereka. Melalui jendela transparan tersebut, masing-masing bapak dapat melihat keadaan keluarganya yang masih hidup, khususnya sesudah bapak-bapak ini meninggal. Bapak pertama, ketika melihat jendela yang diperhadapkan kepadanya, menangis terseduh-seduh sambil berulang-ulang memukuli kepalanya sendiri. Malaikat yang menjaga ruang itu heran dan bertanya, "Mengapa engkau menangis dan memukuli kepalamu sendiri?" Si bapak ini dengan suara terbata-bata menjawab, "Semasa hidup di dunia fana, aku bekerja keras mengumpulkan harta benda. Harta benda milikku banyak sekali, bisa dinikmati sampai 7 turunan. Dan ketika aku pergi untuk selamanya, aku mewariskan harta benda tersebut kepada anak-anakku. Tetapi lihat apa yang terjadi di sana. Di depan jenazahku yang belum dikubur, mereka sudah ribut dan berkelahi. Memalukan sekali. Mereka berebut warisan di depan orang banyak yang hendak mengantar jenazahku ke pemakaman. Aku sangat menyesal tidak meninggalkan warisan yang sejati kepada anak-anakku." Lalu apa yang terjadi dengan bapak kedua? Di depan jendela transparan yang dihadapkan kepadanya, bapak kedua tersenyum lebar. Sesekali menangis terharu, dan kadang berganti dengan tawa kecil gembira. Malaikat penjaga ruang menghampiri bapak ini dan bertanya, "Mengapa kamu tersenyum sambil menangis dan tertawa sendiri seperti orang gila?" Dengan senyum si bapak menjawab, "Semasa hidup di alam fana, aku sudah berusaha menjadi bapak yang baik buat anak-anakku. Hidupku sederhana dan mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan yang paling penting, aku mewariskan iman kepada anak-anakku agar mereka dapat melihat dan menikmati kehadiran Tuhan dalam segala keadaan. Dan lihatlah mereka sekarang, mereka bisa berpelukan penuh kasih sayang, saling menghibur dan menguatkan di depan jenazahku. Aku bahagia karena telah mewariskan warisan kekal kepada anak-anakku." Saudara, kita bertemu Paulus dan Timotius dalam teks Alkitab yang kita baca tadi.
Secara khusus Timotius. Timotius adalah murid yang baik dari Rasul Paulus. Timotius menyertai Rasul Paulus dalam pelayanannya mengabarkan Injil ke berbagai kota. Timotius juga menemani Rasul Paulus ketika Rasul Paulus ada dalam penjara. Bahkan saudara, Timotius sendiri karena memberitakan Injil, ia pernah dipenjara setidaknya 1 kali. Paulus sangat mengagumi Timotius akan pengetahuannya tentang kitab suci. Menurut tradisi Kristen pada tahun 65 Masehi, Timotius ditabiskan Paulus menjadi uskup di Efesus dan melayani di sana selama 15 tahun. Pada tahun 97 ketika Timotius sedang sakit parah pada usianya yang ke-80 tahun, lewat berkhotbah, ia berusaha menghalangi prosesi penyembahan berhala yang dilakukan orang-orang Efesus waktu itu. Orang banyak menjadi marah, memukulinya, menyeretnya ke jalan dan melemparinya dengan batu sampai mati. Alkitab memberi kesaksian bahwa Timotius adalah orang yang setia, sabar, sangat mencintai firman Tuhan, dan tabah menderita sampai ia mati. Tetapi segala kebaikan yang ada dalam pribadi Timotius bukanlah sesuatu yang langsung jadi. Juga bukan karena semata-mata oleh didikan Paulus gurunya. Kepribadian Timotius terbentuk melalui proses bertahun-tahun yang dialaminya sejak kecil, bahkan sejak dalam kandungan. Terbentuknya kepribadian Timotius yang baik itu terjadi melalui proses pewarisan firman dan iman yang dilakukan oleh Lois neneknya dan Oinike ibunya di dalam anugerah Tuhan. Lois dan Oinike telah menaburkan firman Tuhan dan iman kepada Timotius sejak Timotius ada dalam kandungan. Maka jadilah Timotius sebagai manusia kepunyaan Allah yang diperlengkapi sedemikian rupa untuk setiap perbuatan baik. Timotius telah menerima warisan sejati dan kekal dari neneknya dan dari ibunya. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara? Apakah saudara dan kita semua sedang mewariskan warisan sejati kepada anak-anak dan orang terdekat kita? Kalau belum, sekaranglah saatnya. Masih ada kesempatan selama kita hidup pada usia yang Tuhan berikan. Tuhan menolong kita untuk mewariskan warisan sejati bagi anak-anak kita dan orang-orang terdekat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan mengingatkan kami agar kami mewariskan firman dan iman, warisan yang sejati bagi anak-anak kami dan orang-orang terdekat kami. Kami sadar Tuhan, kami tidak mampu melakukannya. Oleh karena itu kami membutuhkan anugerah dan pertolongan Tuhan untuk melakukan firman Tuhan ini. Kami rindu anak-anak kami dan orang-orang terdekat kami boleh menjadi orang-orang baik yang tahan dalam segala keadaan, yang menjadi berkat bagi banyak orang sebagaimana Timotius. Tuhan, biarlah Engkau bekerja di dalam diri kami dan keluarga kami. Anugerah-Mu selalu kami butuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.